Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca. Gimana kabar kalian semua? Ya, saat ini kita sedang berada di program Berani Bersuara. Kali ini kita mau mengangkat salah satu sosok pemberani yang sebelumnya kita sudah pernah angkat, yaitu Kakak Oni. Kakak Krisyanto Yen Oni ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yes. Kakak Oni, saya minta maaf ya kalau sebelumnya saya salah menyebutkan asal daerah. Nah, kali ini kita mau mendengarkan tentang keberanian Kakak Oni menjelaskan tentang niat busuk yang terselubung Belanda waktu menjajah Indonesia dan juga Papua. Langsung saja kita lihat penjelasannya. Nanti di akhir saya bisa tambahkan apa lagi ya teman-teman semua. Ingat, mari tetap kita berani untuk bersuara kebenaran. Kalau memang Papua itu sedang menderita, kenapa kau tidak mau datang untuk sama-sama rasakan penderitaan di Papua? Kenapa kau duduk ongkang kaki di Amerika, Belanda, Australia sana pakai jas, pakai dasi, duduk bangun makan minum mewah, tidur bangun mewah? Kalau memang kau lihat bahwa Papua itu ada pelanggaran HAM di sana dan masyarakat Papua itu sedang di bawah tekanan penderitaan dan lain sebagainya, kenapa kau tidak mau datang sama-sama rasakan penderitaan itu, sama-sama berjuang? Kenapa? Kenapa kau pilih hidup enak di Amerika, Belanda, Australia sana? Inilah kemunafikan dan kebohongan para pembesar OPM. Mereka maunya duduk enak, tidur bangun, makan enak. Masyarakat sipil yang mereka provokasi untuk membenci pemerintah Indonesia, membenci NKRI. Ini kemunafikan, ya. Tolonglah supaya sadar-sadar diri. Kasihan masyarakat sipil yang setiap hari dicekam ketakutan, yang setiap hari dicekam kecemasan. Jangan ganggu NKRI. Woi Pace Oni, kau orang apa kah? Kau jangan bikin provokasi. Nampaknya tadi malam orang-orang OPM banyak yang masuk di Sapurom. Sa orang Indonesia dan saya tidak sedang bikin provokasi. Saya hanya sedang membantu masyarakat Papua untuk tidak tertipu dengan segala kebohongan OPM. Apakah orang-orang OPM merasa terancam dengan penjelasan yang saya sampaikan? Ya mungkin saja. Mereka tentu merasa dirugikan. Mereka berharap orang-orang Papua itu tetap bodoh, tidak punya wawasan yang luas, agar supaya mudah diprovokasi, supaya mereka mudah mengendalikan orang Papua untuk memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Jadi kalau ada orang yang berbicara macam saya, berniat mencerdaskan masyarakat Papua, mereka merasa dirugikan, mereka terancam. Kalau orang Papua itu melek, sadar, terus tidak percaya dengan dong punya hasutan dan provokasi segala macam itu. Benar ya. Begini kakak. Oh ya, kebetulan saya tidak butuh kutukan 7 turunan. Jadi nanti kakak kasih saja itu kutukan ke orang yang lebih membutuhkan ya kakak. Kita bicara fakta saja kakak, bahwa orang-orang OPM itu kan cuma segelintir toh. Iya kan kakak? Orang-orang OPM itu kan cuma segelintir, ya, segelintir yang menjadi penjilat Belanda, penjilat Amerika, penjilat Australia. Para pendiri OPM kan sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, iya kan? Saya lebih percaya Pak Nicholas Messe, Pak Nicholas Joe, para pendiri OPM yang mengibarkan pertama kali bendera OPM. Bendera bintang kejora itu kan panji sepak bola dulu tuh kakak. Pada awalnya itu adalah panji sepak bola. Yang bilang Papua bukan bagian dari Hindia Belanda itu siapa kakak? Orang Belanda. Yang bilang Papua bukan bagian dari satu kesatuan NKRI itu siapa? Orang Belanda. Belanda itu siapa? Fakta sejarah bicara.
bahwa orang Belanda adalah penjajah ulung yang pernah menjajah Nusantara ini selama 350 tahun. Iya kan? Mereka juga yang memprovokasi orang Papua untuk melihat Indonesia sebagai kolonial. Padahal mereka itulah kolonial sejati. Mereka yang memprovokasi orang Papua untuk melihat Indonesia ini sebagai penjajah. Padahal mereka itulah penjajah sejati. Nah, kenapa mereka keberatan untuk melepaskan Papua? Karena mereka gila harta. Karena mereka tergiur dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Papua. Itu yang mereka kejar, itu yang menjadi target mereka. Sehingga dengan berbagai daya upaya, mereka mau membodoh-bodohi masyarakat Papua untuk membenci Indonesia. Supaya Papua itu lepas dari kesatuan NKRI, supaya mereka bebas leluasa menduduki Papua, mengeruk segala harta kekayaan alam yang ada dalam bumi Papua. Itu tujuan mereka toh. Iya toh kakak. Sudahlah, orang-orang OPM ini jujur saja dengan kenyataan. Ya. Para pembesar OPM yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Australia, kembali sajalah di tanah Papua untuk sama-sama bersinergi dengan pemerintah, dengan para anggota dewan untuk membangun Papua. Supaya Papua itu bangkit dari ketertinggalan. Iya kan? Apalagi sekarang ini kan 10% saham PT Freeport itu khusus untuk Papua. Sudah ada anggaran untuk membangun Papua. Lebih dari cukup. Dulu Indonesia, satu Indonesia ini dapat 9%. Itu saja sudah besar. Nah sekarang 10% utuh-utuh hanya untuk Papua saja. Wow, luar biasa. Artinya anggaran untuk membangun Papua itu sudah ada, cukup. Sudah datang saja di Papua. Bersinergi dengan pemerintah, dengan para anggota dewan untuk sama-sama membangun Papua agar Papua bangkit, Papua lebih maju, agar supaya Papua itu tidak terus-terusan menjadi daerah yang merasa dianaktirikan. Saya pikir begitu. Jangan duduk di Amerika sana, jangan duduk di Belanda sana, duduk di Australia sana, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, duduk ongkang-ongkang kaki di sana, makan minum enak di sana, tidur bangun nyaman, dan melancarkan provokasi kepada masyarakat Papua untuk membenci Indonesia. Tidak adil sekali. Kalau memang Papua itu sedang menderita, kenapa kau tidak mau datang untuk sama-sama rasakan penderitaan di Papua? Kenapa kau duduk ongkang kaki di Amerika, Belanda, Australia sana, pakai jas, pakai dasi, duduk bangun makan minum mewah, tidur bangun mewah? Kenapa kau seperti itu? Kalau memang kau lihat bahwa Papua itu ada pelanggaran HAM di sana dan masyarakat Papua itu sedang di bawah tekanan penderitaan dan lain sebagainya, kenapa kau tidak mau datang sama-sama rasakan penderitaan itu, sama-sama berjuang? Kenapa? Kenapa kau pilih hidup enak di Amerika, Belanda, Australia sana? Inilah kemunafikan dan kebohongan para pembesar OPM. Mereka maunya duduk enak, tidur bangun, makan enak. Masyarakat sipil yang mereka provokasi untuk membenci pemerintah Indonesia, membenci NKRI. Ini kemunafikan. Ya, tolonglah supaya sadar-sadar diri. Kasihan masyarakat sipil yang setiap hari dicekam ketakutan, yang setiap hari dicekam kecemasan, yang setiap hari merasa terintimidasi. Kalau-kalau mereka kemudian didatangi oleh orang-orang OPM, kalau-kalau kemudian mereka itu diculik atau disiksa oleh orang-orang OPM. Benar bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM berat, tapi itu kan di masa lalu toh kakak, bukan di masa sekarang. Ya mungkin di masa sekarang juga ada sedikit-sedikit masih, tapi itu bukan berarti bahwa kita harus membenci negara kita. Tidak. Kita perjuangkan dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang terpuji. Tidak kemudian itu serta-merta menjadi alasan untuk kita membenci negara kita. Dan saya rasa pemberontakan OPM terhadap NKRI ini bukan karena pelanggaran HAM. Tidak. Karena kalau bicara pelanggaran HAM, tentu saja para pendiri OPM tidak akan kembali ke pangkuan NKRI. Jadi orang OPM ini tidak sedang berjuang karena sakit hati atas pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Tidak. Mereka haus kekuasaan.
Ya, dan mereka salah paham. Mereka punya satu paham yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mereka tidak terima itu. Mereka punya paham bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah hak ulayat masyarakat Papua sejak turun-temurun, sejak nenek moyang, dan itu tetap hak ulayat mereka. Tidak bisa. Kita hidup bernegara. Kita tidak hidup sebagai orang-orang liar, tidak. Kita hidup bernegara. Dalam negara ada aturan. Betul itu, begitu teman-teman. kakak. Terus nanti Papua merdeka kalau seandainya, kalau memang yang di atas punya takdir seperti itu. Terus mereka nanti menjadi orang-orang berkuasa. Casingnya saja yang berkuasa. Yang berkuasa itu sebenarnya itu nanti orang Belanda, Amerika, Australia itu yang berkuasa. Dan tanah Papua akan menjadi ladang perebutan harta untuk mereka. Dan orang-orang Papua, masyarakat sipil akan tetap tinggal sebagai rakyat jelata yang miskin, yang hanya merasa Papua tetapi tidak akan menikmati segala harta kekayaan Papua. Ini yang perlu dimengerti oleh masyarakat sipil Papua, oleh Pace-Mace dan Basodara semua di Papua. Kita bicara fakta saja. Kalau sekarang pemerintah Indonesia, khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi ini, pemerintah sangat humanis, pemerintah sangat merakyat, pemerintah pandai mendekati masyarakat. Tapi kalau Papua merdeka dan dipimpin oleh penguasa baru, apakah nanti masyarakat Papua itu diperhatikan? Apakah mereka akan berlaku humanis terhadap masyarakat sipil? Apakah mereka akan membebaskan masyarakat sipil untuk menguasai lahan tanah mereka, untuk menggali dan menikmati segala harta kekayaan di bumi Papua? Tidak mungkin, tidak mungkin. Suatu wilayah yang diatur oleh sistem kenegaraan, tentu saja ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Begitu kakak. Jadi terkhususnya buat sepung kakak dong, buat saudara dong, yang pro KOPM, ya. Sudahlah, jangan kutuk-kutuk saya. Saya tidak butuh kau kutukan itu 7 turunan segala macam itu, saya tidak butuh. Kasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan saja. Oke kakak, saya pikir kakak perlu belajar dari Pace Nicholas Mese, perlu belajar dari Pace Nicholas Joe, dan para pendiri OPM lainnya yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Salam Papua bangkit, Papua NKRI, biar langit terbelah, Papua tetap bagian dari satu kesatuan NKRI. Bravo. Ketika mendengar penjelasan dari kakak Oni, langsung memori saya diputar kembali ke Timur. Waktu itu terjadi kerusuhan di Dili, dan kami tinggal di kampung sekali, di Udik sekali. Tapi kerusuhan itu, dampak dari kerusuhan itu menciptakan rasa takut yang sangat luar biasa sekali untuk keluarga-keluarga kecil seperti keluarga saya. Sehingga satu kampung, yaitu kampung saya itu, harus lari ke hutan dan tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal. Padahal terjadi kerusuhannya itu di Dili. Orang tua kami waktu itu mau ambil makanan ke rumah, jauh. Mau keluar dari hutan itu takut dibunuh. Karena saking takutnya dengan kerusuhan 99 di Timur. Kami itu tinggal di kampung loh. Kampungnya itu kalau mau dibilang kendaraan yang masuk itu sangat jarang sekali. Tapi efek yang dirasakan dari kerusuhan itu sampai di kami, dan itu menimbulkan rasa takut yang sangat luar biasa. Nah, saya tidak heran kalau apa yang terjadi di Papua seperti penyerangan KKB itu sudah otomatis menciptakan rasa takut yang sangat hebat sekali buat masyarakat Papua, yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Yang sebenarnya mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi
di kampung mereka. Padahal kan sebelumnya baik-baik saja. Ya, itulah ulah dari beberapa oknum, ya saya sebut beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, yang haus atau rakus dengan kekuasaan dan mengorbankan masyarakat kecil yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan tidak punya ambisi untuk merdeka sendiri, karena mereka tahu saya ini masyarakat kecil dan orang tua saya ini berasal dari masyarakat kecil, dan mungkin kalau digolongkan di antara masyarakat itu, keluarga saya termasuk orang yang tidak terhitung di dalamnya. Ya, sebagai masyarakat kecil itu pasti tidak pengen lah hidupnya ada lagi masalah lah. Sudah cukup berat lah menghadapi permasalahan sehari-hari, apalagi ditambah dengan isu seperti itu. Itu akan membebani sekali. Saya bicara ini pasti setiap teman-teman mungkin yang berasal dari masyarakat kecil paham betul, apalagi pernah mengalami kerusuhan. Pasti mereka paham betul apa yang saya maksud. Nah, mungkin kalau OPM mereka bilang ini perjuang demi hak kemanusiaan atau apa ya, HAM. Tapi kalau memang mereka benar-benar berjuang atas dasar HAM, mereka tidak akan membunuh warga sipil, mereka tidak akan menembak warga sipil, mereka tidak akan menembak warga sipil, mereka tidak akan menombak warga sipil yang tidak tahu. Apalagi warga sipil tersebut tidak sedang dalam perlawanan dengan mereka, atau tidak sedang angkat senjata untuk melawan mereka. Nah, warga sipil itu sedang mencari rezeki di daerah sekitar, tapi mereka tega membunuh. Itu kan sudah tidak masuk di akal kita. Nah, inilah kejamnya politik. Apa-apa sedikit harus dipolitikan. Dan ini juga lah kejamnya orang-orang yang haus kekuasaan, yang haus untuk menguasai suatu daerah dan mengorbankan masyarakat kecil yang tidak berdosa untuk mementingkan kepentingan mereka. Dan orang-orang seperti itu harus segera dibasmi, biar kebutuhan NKRI ini tetap terjaga. Jangan sampai terjadi lagi seperti di Timur-Timur terjadi di Papua.